Untuk keluar dari quarter life crisis, kita harus paham diri kita sendiri seperti apa dan tahu tujuan hidup kita. Hai, aku Siska. Hari ini aku ingin membagikan tips bagaimana keluar dari quarter life crisis di episode 2. Jadi kalau belum nonton episode 1, tonton dulu ya yang episode 1-nya. Jadi ini lanjutannya. Aku dulu juga pernah mengalami quarter life crisis, depresi, dan lain sebagainya. Dan aku tahu itu nggak enak. Dan di sini aku ingin membagikan supaya hidup kita jadi lebih hidup gitu, jadi lebih menyenangkan. Menurutku hal yang bukan yang pertama, tapi hal yang harus kita lakukan untuk keluar dari quarter life crisis adalah memahami diri sendiri. Ini teori yang aku dapat dari salah satu mentor online aku, Mina Irfan. Aku pernah lihat video dia, aku ikut kelas dia. Jadi menurut dia ada dua tipe orang di dunia ini. Ada tipe farmers dan ada tipe hunters. Tipe farmers itu mereka lebih senang hal-hal yang stabil, lebih senang dengan sesuatu yang stabil, step by step, yang kayak gitu. Kayak bayangin farmers, ya kan mereka ya menanam benih, terus telaten merawat benih tersebut secara step by step dan selalu melakukan proses itu setiap hari. Dan di sisi lain ada tipe hunters di mana mereka ini lebih hunters itu kan berburu gitu kan. Jadi mereka tuh biasanya itu memang punya punya kelemahan shiny object syndrome. Jadi ketika mereka mereka tuh mampu melihat kesempatan dengan mudah. Oh, ini ada ide, ada kesempatan, ada itu. Dan mereka kayak lompat dari satu ide ke ide lain, dari satu project ke project lain. Dan mereka punya banyak hobi. Waktu aku pertama kali denger ini itu kayak ini kayak aku banget gitu. Jadi untuk kalian yang ingin paham lebih dalam tentang karakter ini, kalian bisa lihat videonya Mina Irfan di YouTube juga banyak, oke? Jadi aku merasa aku tuh tipe hunters gitu karena dan si tipe hunters ini biasanya dia multi thinking gitu. Jadi ketika belajar sesuatu otaknya itu kayak ting 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 gitu. Jadi mengkoneksikan dengan berbagai hal. Nah, sementara tipe farmers biasanya mereka emang fokus, makanya mereka tuh lebih telaten dan lebih mampu untuk bekerja sesuai sesuai sistem step by step. Itu sementara tipe hunters itu agak sulit. Nah, menurut aku dengan memahami ini kamu akan lebih mudah untuk menjalani hidup karena kayak gini. Kalau misalkan kamu tipe hunters terus kamu mengambil nasihat dari tipe farmers, itu akan bikin kamu overwhelmed. Kayak misalnya aku tipe hunters, suami aku tipe farmers. Ketika suami aku kasih saran ke aku, kayak misalnya ketika aku ngerjain project atau bisnis atau pokoknya project, dia selalu bilang sabar gitu, jangan buru-buru. Kan aku nggak sabaran kan orangnya, jadi dia bilang sabar, yang buru-buru, harus telaten, harus step by step kayak gitu. Tapi ketika aku ngedenger nasihat dari dia, ini bukan berarti semua nasihat, disclaimer dulu ya, bukan berarti semua nasihat dari suami atau dari orang lain itu jelek, tapi kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Maksud aku kayak gitu ya. Jadi bisa aja yang diomongin suami aku itu bener gitu. Tapi ada hal-hal yang nggak cocok di aku gitu. Kayak misalkan yang ini, kayak saran yang ini nggak cocok untuk aku. Karena ketika aku ngikutin saran dia waktu aku bikin project, contohnya waktu aku bikin project fashion, bisnis fashion.
Aku ngikutin saran dia. Dan bukannya aku growing, maju, aku malah jadi berkutat di situ-situ aja. Dan akhirnya aku malah masuk ke mode hyperfixation dan perfectionism. Jadi ketika aku mengerjakan sesuatu itu malah em, kurang gitu. Ini kurang, itu kurang. Jadi terus diperbaiki lagi kayak gitu. Dan sementara ketika aku tidak mendengarkan nasihat dari orang yang tidak apa ya, sekarakter dengan aku, ketika aku mengerjakan sesuai dengan dengan diri aku sendiri yang gak sabaran, aku berhasil menyelesaikannya dengan cepat dan dengan oke gitu. Ya walaupun memang tidak sempurna ya, tapi ya at least beres gitu kerjaannya. Enggak yang kayak malah jadi overthinking, malah jadi memperbaiki lagi kayak gitu. Dan ketika aku impulsif ya, jadi kayak oke, kerjain terus oke, kayak misalnya waktu aku nulis buku, aku impulsif, aku nggak sabaran, terus udah selesai, terus aku impulsif kirim ke penerbit. Dan ternyata setelah dikirim aku ngerasa takut. Jadi aku berpikir kalau karakter aku yang impulsif ini justru membuat aku bergerak lebih cepat dari rasa takut aku gitu. Coba kalau misalkan aku dilambat-lambatin, pasti itu aku nggak akan dikirim si buku aku, nggak akan dikirim ke penerbit karena aku takut. Kalau aku nggak impulsif gitu, karena rasa takut aku akhirnya datang gitu. Dan untuk tipe orang yang seperti aku yang emang sensitif gitu, rasa takut tuh bener-bener besar gitu. Dan ternyata si impulsifnya aku ini adalah yang menolong aku untuk bergerak lebih cepat dari rasa takut aku kayak gitu. Jadi kamu kira-kira kamu karakter yang mana nih? Karena kalau kamu udah paham karakter kamu seperti apa, ke depannya tuh kamu bisa lebih paham lagi kamu tuh dalam dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan proyek atau apapun, kamu tuh bagusnya kerja yang seperti apa gitu. Da, apa nasihat seperti apa yang membuat kamu maju atau yang justru bikin kamu stuck. Jadi dengan kamu paham ini, kamu bisa tahu nih nasihat seperti apa yang membuat kamu tetap maju atau membuat kamu stuck. Karena setiap orang punya punya karakter yang berbeda. Kayak misalnya kalau aku bilang ke suami aku, kamu harus buru-buru, harus cepat, harus ini, pasti nggak akan membuat dia maju karena dia tipe orangnya yang stabil, yang step by step kayak gitu. Jadi setiap orang tuh punya caranya masing-masing gitu. Kamu harus paham itu. Dan selanjutnya adalah mengetahui tujuan hidup. Menurut aku ini penting banget ya. Sebenarnya aku udah bikin video tentang tujuan hidup, kamu bisa cek lagi, tapi aku akan bahas di sini. Tujuan hidup itu penting. Kenapa? Karena yang membuat kita kebingungan di quarter life crisis ini terkadang adalah ketika kita tidak keep in touch dengan tujuan hidup kita. Sekarang pertanyaannya, tujuan hidup kita itu apa sih? Ya kan? Nah, menurutku tujuan hidup kita itu kamu beda-beda, semua orang tuh beda-beda. Kamu sendiri yang tahu tujuan hidup kamu. Dan itu menurut aku itu adalah gabungan. Tujuan hidup kamu adalah gabungan dari natural talenta natural kamu, terus hobi yang selalu kamu jalanin terus-menerus, dan skill set yang kamu kembangkan selama ini. Dan juga kamu akan merasakan panggilan hati gitu. Apa sih yang ingin kamu kerjakan? Kamu akan punya internal nudging, kamu ingin ngelakuin apa gitu. Namun seringkali yang namanya kita orang dewasa, kita itu dituntut untuk mencari uang. Kadang tujuan hidup kita itu tidak society itu tidak berpikir kalau itu tidak menghasilkan uang. Jadi makanya kita akhirnya melupakan itu dan eh, apa mencari karir yang lebih menjanjikan. Menurut aku itu
bagus ya, memiliki karir yang menjanjikan itu bagus dan pertahankan. Tapi di sisi lain kamu juga setidaknya keep in touch dengan panggilan hati kamu, dengan tujuan hidup kamu. Misalkan kayak aku, panggilan hati aku nulis dan bikin ini YouTube, jadi sharing my knowledge gitu, my ideas. Itu tujuan hidup aku merasa kayak aku sangat-sangat bersemangat untuk sharing ini. Dan itu tuh gabungan dari, jadi waktu kecil aku tuh kayak somehow kayak memahami sesuatu dengan ya hal-hal seperti ini dengan mudah gitu. Ide-ide seperti ini datang dengan mudah karena aku emang passionate. Aku sering baca-baca buku, baca-baca artikel tentang self improvement. Jadi kayak aku merasa ini menyenangkan gitu. Terus aku juga tanpa aku sadari, aku selalu dari SMP sampai sekarang umur 28 tahun, aku tuh selalu nulis gitu, nulis di blog, nulis di Facebook Notes kalau dulu. Jadi ada skill yang selalu aku asah terus-menerus, yaitu menulis gitu, menyampaikan ide aku. Lalu selama kuliah juga aku belajar pendidikan, ya kan? Aku belajar bagaimana sih orang dewasa belajar. Apa sih tujuan orang dewasa belajar gitu. Aku mempelajari taksonomi Bloom, psikologi perkembangan dan lain sebagainya, dan ternyata itu kepake untuk ditulis di buku aku gitu. Dan aku merasa itu adalah tujuan hidup aku pada akhirnya. Dan menurut aku semua orang juga punya hal seperti itu gitu. Kayak misalnya uh, siapa Elon Musk. Elon Musk tujuan hidupnya mungkin ingin pergi ke Mars gitu, membawa manusia ke Mars. Jadi setiap orang punya tujuan hidup masing-masing dan itu kadang nggak masuk akal gitu atau enggak menghasilkan uang. Tapi makanya menurut aku penting banget untuk ya tetap mempertahankan karir kamu yang menghasilkan uang ini, tapi di sisi lain juga selalu keep in touch dengan panggilan hati kamu gitu. Jadi luangkan waktu setidaknya 20 menit, 30 menit untuk melakukan panggilan hati kamu gitu. Karena itu yang membuat kamu uh, tetap happy gitu. Membuat kamu tidak tidak kebingungan di dunia ini. Dan kalau kamu ingin mempelajari lebih lanjut tentang tujuan hidup, sebenarnya aku udah upload berbagai video sebelumnya, silahkan ditonton. Segitu dulu video dari aku hari ini, semoga bermanfaat. Bye.